wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Naswa Davina Satya Puji, selaku narator yang akan membawa kalian untuk mengikuti jalan cerita dari praktek manajemen perkantoran. Nah, di dalam adegan pertama ini terdapat beberapa rekan-rekan saya yang ikut serta dalam menjalankan peran-perannya. Yang pertama ada Sugeng Yanuar selaku pimpinan pusat PT Semesta Raya. Yang kedua ada Inaya selaku sekretaris pusat. Yang ketiga ada Soibu Soifi selaku pimpinan cabang Surabaya. Yang keempat ada Rahma Putri selaku sekretaris cabang Surabaya. Yang kelima ada Arla selaku resepsionis dari Hotel Ibis. Dan juga ada beberapa investor yang ikut serta. Yang pertama ada Akhlif dan juga Zahra. Permisi Bapak, saya ingin mengkonfirmasi ketersediaan Bapak dalam acara Rakernas yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 Maret pukul 9 pagi di Hotel Ibis, Surabaya. Baik, terima kasih atas informasinya. Coba kamu hubungi pimpinan yang ada cabang Surabaya untuk mengikuti rakernas besok ini. Baik Bapak, apakah ada yang bisa saya bantu lagi? Jangan lupa berkas semua kamu usahakan agar tidak ada ketinggalan itu. Baik Bapak, untuk berkas-berkasnya sudah saya siapkan, seperti undangan acara Rakernas, lembar pengesahan untuk investor, checklist barang yang akan diperlukan, laporan penjualan motor listrik, tiket akomodasi, dan tiket reservasi hotel. Baik Bapak, apakah ada berkas yang harus saya siapkan lagi? Cukup, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Permisi. Ya. Halo, selamat pagi. Dengan Rahma Sekretaris PT Semesta Raya Surabaya, ada yang bisa dibantu? Halo, selamat pagi. Saya Ina Rahma, Sekretaris PT Semesta Raya Pusat. Ingin memberitahu Bapak Sohib untuk bisa menghadiri dan mendampingi Bapak Sugeng dalam acara Rakernas yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 Maret pukul 9 pagi di Hotel Ibis Surabaya. Apakah saya bisa berbicara langsung dengan Bapak Sohib? Baik, mohon maaf untuk sekarang Bapak Sohib sedang melakukan Zoom meeting. Dan untuk informasi tersebut akan saya sampaikan melalui pesan not setelah beliau menyelesaikan Zoom meeting. Dan dapatkah Ibu mengirim surat undangan Rakernasnya melalui email kantor? Baik, nanti akan segera saya kirim. Terima kasih atas bantuannya. Dengan senang hati. Selamat datang di Hotel Ibis Surabaya. Atas kunjungan Anda, saya akan Sabila, resepsionis yang bertugas hari ini. Ada yang bisa saya bantu proses check-in Anda? Selamat pagi, saya dijadwalkan untuk check-in hari ini. Baik, mohon perlihatkan kode identitas dan voucher reservasi Anda. Mohon tulis Bapak. Mohon letakkan tangan di sebelah sini. Sudah siap. Baik, terima kasih. Baik, tipe kamar Anda berada di lantai 3, nomor 127 dan lantai 1 untuk ruang banquet untuk meeting room-nya. Sebelum Anda beranjak, apakah ada bantuan untuk membawa barang bawaan Anda? Sudah sampai saat ini. Baik. Berikut kunci kamar hotel Anda. Di dalam kamar Anda akan mendapatkan informasi hotel terkait fasilitas hotel, layanan kamar, dan nomor telepon penting. Sebelum Anda pergi, apakah ada informasi yang ingin Anda tanyakan? Baik, terima kasih sudah mengunjungi Hotel Ibis Surabaya untuk kunjungan Anda. Semoga hari Anda menyenangkan. Permisi Bapak, mohon maaf dahulu. Ya, silakan. Izin menyampaikan pesan dari Sekretaris Pusat bahwasannya Bapak Dirut, Bapak Sugeng ingin mengajak Bapak untuk menghadiri rapat Rakernas yang akan diselenggarakan di Surabaya tanggal 6 Maret dan nantinya akan dilakukan di Hotel Ibis jam 9 pagi. Dan untuk undangannya sudah saya kirim melalui email Bapak. Baik, untuk undangannya saya cek dulu ya. Baik, untuk undangannya udah masuk. Dan nantinya akan dilanjut pertemuan dengan investor. Ya, boleh lihat untuk kerjasamanya. Ini untuk telepon message dan ini laporan kerjasama. Baik, untuk perjanjiannya saya baca dulu ya. Baik, untuk telepon message-nya saya buat disposisi dulu untuk menunjukkan kepada pihak kedua. Baik, ini untuk disposisinya. Baik, untuk informasinya, terima kasih. Baik, dengan senang hati Pak. Selamat datang. Sementara ya, Bapak dan Ibu investor.
Silakan duduk semua. Baik, apakah rapat dapat dimulai? Baik, silakan dimulai. Baik, terima kasih untuk Bapak dan Ibu Investor dan juga Bapak Pimpinan Cabang Surabaya. Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kerjasama proyek kita, yaitu tentang produksi sepeda listrik. Yang dimana perusahaan kita ini didirikan dengan tujuan utama untuk menghadirkan sebuah solusi transportasi yang ramah lingkungan dan juga inovatif. Salah satu keunggulan dari perusahaan kita ini yaitu kita unggul terhadap kualitas dan juga desain, yang dimana kita mempunyai desain yang sangat elegan dan juga dapat menarik minat para konsumen. Dalam beberapa tahun terakhir ini kita mengalami lonjakan dalam distribusi, yaitu para konsumen sangat tertarik terhadap produk kami. Selain itu, kami juga unggul terhadap strategi pemasaran, yang dimana kami juga menjalin kemitraan dengan toko sepeda terkemuka dan juga platform e-commerce. Dalam hal pertumbuhan bisnis, kami telah mencatat pertumbuhan yang sangat signifikan dalam penjualan sepeda listrik kami. Kami yakin nantinya bahwa perusahaan kami ini memiliki potensi untuk menjadi pemimpin dalam industri ini. Baik, bagaimana skema pembiayaan dan struktur kepemimpinan dalam perusahaan ini? Untuk skema pembiayaan ini kita menggunakan dana pinjaman yang nantinya Anda memberikan dana pinjaman kepada kami. Dan untuk struktur kepemilikan kita menggunakan sistem kepemilikan bersama, yang dimana nantinya Anda juga memiliki hak terhadap proyek ini. Apakah ada cadangan maupun cara strategi mitigasi untuk terjadinya apabila ada kegagalan maupun hambatan dalam proyek ini? Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya pimpinan cabang. Untuk planning cadangan, kami dari perusahaan punya target atau segmentasi dalam penjualan dalam melakukan promosi di media sosial sehingga dapat meningkatkan laba atau profitabilitas perusahaan sehingga kita bisa membagi dividen. Nah, jadi dalam perusahaan kami itu mengajukan dividen sebesar 30% kepada Anda. Bagaimana? Hitung penjualan dalam perusahaan tersebut dalam tahun tersebut dan dikalikan 30% untuk mendapatkan dividen. Dan pastikan juga perusahaan harus memiliki cukup likuiditas atau keuntungan yang memadai untuk pembayaran dividen tersebut tanpa memengaruhi biaya operasi maupun pertumbuhan perusahaan. Jadi perusahaan kami ini kita itu membutuhkan dana sekitar 5 miliar untuk modal produksi sepeda listrik di perusahaan kami ini. Untuk anggaran 5 miliar kami belum tersedia. Kami bisa menginvestasikan hanya 2 miliar. Jadi gini Pak, perusahaan kami ini sudah menjalankan usaha ini kurang lebih selama 5 tahun, dan di mana produk kami ini sangat diminati oleh banyak konsumen. Kami yakin bahwa nantinya dalam jangka 5 tahun ke depan dana Bapak dan Ibu akan kembali dengan bunga yang sudah kita tentukan nantinya. Baik, nah saya ambil jalan tengahnya. Nah, Bapak sama Ibu tadi menginvestasikan berapa ya? Yang sudah dijelaskan oleh pimpinan pusat, maka kita ambil jalan tengahnya. Kita sebagai pimpinan perusahaan PT Semesta, kita menerima modal UAM sehingga kita dapat mengajukan dividen itu tadi, sehingga dapat mengembalikan modal Anda dengan yang Anda minta gitu. Jadi mulai Bapak masuk uang UAM itu, kita akan mengembalikan modal secepatnya dengan target yang kita lakukan dalam tahun ini. Baik, saya terima tawarannya dan saya setuju. Baik, ini adalah surat perjanjian kerjasama mohon ditandatangani. Baik Pak dan Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Baik, sama-sama. Baiklah, Untuk agenda yang kedua, terdapat kunjungan dari PT Semesta Raya untuk melakukan pembukaan edukasi greenhouse. Nah, pemeran yang ikut serta dalam agenda yang kedua ini yaitu ada Ferry selaku Direktur Bidang SDM, didampingi oleh Soibus, Rahma dan juga Inayat, dan juga ada Novia selaku pemilik dari greenhouse, dan juga ada Firda selaku sekretaris. Halo, selamat pagi dengan Rahma, Sekretaris PT Semesta Raya. Ada yang bisa dibantu? Selamat pagi, saya Firda, sekretaris juga di Novia selaku pengelola greenhouse.
ingin menginformasikan apakah pimpinan semesta raya sudah berada dalam perjalanan menuju pemukiman untuk pembukaan Greenhouse pada hari ini? Baik, untuk sekarang saya dengan pimpinan sudah dalam perjalanan dan kami harap kami bisa datang lebih tepat waktu. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Kami tunggu kedatangannya. Apakah ada yang bisa saya bantu atau ada informasi tambahan yang dibutuhkan? Tidak, terima kasih atas kedatangan? perhatiannya. Sama-sama, kami tunggu kedatangannya dan sampai jumpa nanti. Selamat datang di acara Grand Opening Greenhouse kami. Saya Novia Amal Syarabadina selaku pimpinan dari Greenhouse dan ini adalah Frida selaku sekretaris saya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Novia Amalsyah selaku pimpinan Greenhouse. Yang terhormat kepada Bapak Sugeng Yanuar selaku Direktur PT Semesta Raya yang sedang berhalangan hadir. Yang kami hormati perwakilan Bapak Ferry dari PT Semesta Raya. Yang kami hormati pula Sekretaris Ibu Inayah dari PT Semesta Raya. Yang kami hormati Bapak Hibo selaku Direktur Cabang Surabaya PT Semesta Raya. Yang kami hormati pula Sekretaris Cabang Ibu Rahma Putri dari PT Semesta Raya. Puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam acara peresmian Greenhouse. Hadirin yang kami hormati, kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Direktur PT Semesta Raya yang diwakilkan oleh Bapak Ferry selaku manajer. Selamat siang, Maya. Selamat siang. Perkenalkan, saya Ferry Noptian Alfandi. Di sini saya mewakili Bapak Sugeng yang berhalangan hadir karena menghadiri rapat di Surabaya. Jadi pertama-tama terima kasih kita mengundang PT Semesta Raya. Kami sangat senang bisa menghadiri acara Grand Opening Ibu Novia. Itu saja untuk saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Novia selaku pimpinan pemilik Greenhouse. Selamat siang semuanya. Saya hormat kepada Bapak Ferry selaku manajer dari PT Semesta Raya yang mewakili Bapak Sugeng. Terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu yang telah hadir pada Grand Opening Greenhouse pada pagi hari ini. Semoga ini menjadi kerjasama yang baik untuk kita dan bisa berkelanjutan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Baik, acara selanjutnya yaitu peresmian perumahan Greenhouse dengan simbolis yaitu pemotongan pita dan penyerahan sertifikat kepada Bapak Ferry dan Ibu Novia. Kepadanya kami persilakan. Untuk agenda yang ketiga ini, terdapat sebuah perusahaan bernama PT Buana Sakti ingin melakukan kerjasama dengan PT Semesta Raya. Pemeran yang ikut serta dalam menjalankan agenda ketiga ini, yaitu pertama, Agung Zakaria selaku pimpinan dari PT Buana Sakti, yang kedua, Afifah selaku sekretaris dari PT Buana Sakti, dan yang ketiga ada Pramadya selaku manajer operasional dari PT Semesta Raya, dan yang keempat ada Damara selaku sekretaris dari manajer operasional. Bisa tolong ke ruangan saya? Baik Bapak, saya segera datang ke ruangan Bapak. Ya, masuk. Permisi Bapak, ada yang bisa saya bantu? Saya mau minta tolong buatkan surat kerjasama ya dengan PT Semesta Raya. Baik Bapak, untuk mengenai kerjasama apa? Saya mau ngajak buat kita jadi pemasok spare part untuk Semesta Raya. Baik Bapak, akan segera saya buatkan saat ini juga. Terima kasih. Sama-sama. Ya, masuk. Permisi Bapak, ini mengenai undangan surat kerjasama sudah saya kerjakan. Kemudian Bapak silakan tanda tangan di bawah sini.
pagi. Saya Alvita, sekretaris dari PT Buana Sakti. Saya Damara, sekretaris DPT Semesta Raya. Silakan duduk. Tujuan saya datang ke sini akan memberikan surat undangan kerjasama mengenai spare part sepeda listrik dengan PT Anda. Kemudian segera informasikan kepada pimpinan Anda, kemudian segera konfirmasi kepada PT saya. Baik, nanti akan segera saya konfirmasikan melalui email. Dan ini kartu nama saya. Baik, terima kasih. Permisi Ibu, saya ingin memberitahukan ada surat undangan dari PT Buana Sakti ingin mengajukan permohonan kerjasama untuk jadi pemasok dari PT kita. Baik, akan saya baca terlebih dahulu. Oke, saya setuju dengan rencana kerjasama ini. Jadi segera kamu kirimkan feedback kepada PT Buana Sakti dan segera aturkan jadwal. Baik. Masuk. Permisi Bapak, saya di sini akan menyampaikan informasi mengenai kerjasama dengan PT Semesta Raya. Beliau mengirimkan feedback bahwa mereka setuju dengan kerjasama mengenai spare part. Kemudian mereka mengajak bertemu untuk perjanjian kami di Novo Hotel, ruangan Merpati, lantai 3, Jalan Sudirman, nomor 23, Yogyakarta, pada tanggal 9 Maret. Baik, terima kasih. Jangan lupa siapkan berkas-berkasnya. Baik Bapak, untuk feedbacknya saya kasihkan. Terima kasih. Jadi begini Bu, sebelumnya PT Semesta Raya yang memproduksi dan mengelola bahan baku atau spare part sendiri dan memakan waktu yang cukup lama dan tidak efisien. Maka dari itu kami dari PT Buana Sakti ingin memasok spare part yang menjadi untuk mengefisienkan waktu agar lebih murah dan juga tepat waktu. Kira-kira apa keunggulan spare part dari perusahaan Anda yang membedakan dengan spare part dari perusahaan lain sehingga saya harus menyetujui tentang perjanjian ini? Sebelumnya barang dari kami sendiri sudah melalui quality control, di mana barang yang kita produksi sudah kita scan dan juga lolos uji quality, dan juga spare part yang kami produksi juga sebagai alternatif konsumen untuk mengganti part-part originalnya, begitu. Cukup menarik, saya cukup tertarik dengan kerjasama ini. Jadi kita langsungkan saja untuk menandatangani surat perjanjian. Baik, silakan tanda tangan. Baik, terima kasih Bu atas kerjasama ini. Semoga kedepannya ada yang lebih baik. Selamat bergabung dengan perusahaan saya dan semoga kedepannya perusahaan kita semakin sukses. Untuk agenda yang keempat ini berisi tentang rapat koordinasi antara manajer pemasaran, staf pemasaran, sales, dan juga staf keuangan yang akan membahas tentang penjualan sales yang jauh dari target perusahaan. Pemeran yang ikut serta dalam menjalankan agenda keempat ini yaitu ada Tita selaku manajer pemasaran, Nania selaku staf pemasaran, Rival selaku sales, Nasla selaku sales, dan juga Ita selaku staf keuangan. Selamat pagi semuanya, mari kita mulai rapat koordinasi hari ini terkait evaluasi target penjualan motor listrik. Baik Bu, seperti yang datang saya mengerti oleh Ibu Sales, target penjualan motor listrik tahun ini adalah 300 unit, namun baru terrealisasikan penjualannya masih mencapai 141 unit. Memang masih jauh dari target ya Bu, dikarenakan masih banyak beberapa faktor yang mempengaruhinya. Jadi yang pertama, motor listrik ini tuh masih tergolong mahal di kalangan masyarakat dibandingkan dengan motor yang pengisiannya menggunakan bahan bakar. Yang kedua,
infrastruktur motor listrik untuk mengisikan bahan daya ini juga masih belum tersebar di berbagai daerah. Dan yang terakhir, masyarakat juga masih belum familiar dengan teknologi yang diberikan oleh motor listrik ini. Nah, benar itu. Kami juga kesulitan untuk menjangkau pelanggan karena itu daya beli masyarakatnya itu masih kurang, dan juga promosinya dari kita itu juga kurang menarik di mata pelanggannya. Nah, sekarang juga kan banyak perusahaan-perusahaan itu yang meluncurkan motor listrik, nah sehingga itu bisa menjadi pesaing untuk perusahaan kita. Oke, saya mengerti. Jadi apakah dari tim pemasaran sendiri sudah menyiapkan strategi ataupun solusi yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan ini? Baik Bu, untuk itu kami sudah melakukan beberapa strategi. Yang pertama, kami sudah mengiklankan di media sosial ataupun platform digital lainnya untuk mempromosikan motor listrik kami. Terus yang kedua, kita juga sudah mengadakan pameran dan juga test drive di berbagai daerah. Terus yang terakhir, kita juga mengundang beberapa influencer daerah untuk mempromosikan motor listrik ini. Bagus, tapi sepertinya strategi ini belum cukup efektif untuk dilakukan. Jadi kita perlu strategi yang inovatif seperti kita melakukan intensitas promosi di media sosial maupun di media massa, dan juga menawarkan diskon yang menarik bagi pembeli. Jadi bagaimana? Apakah ada solusi lagi dari kalian yang akan meningkatkan penjualan ini? Baik Bu, untuk itu staf pemasaran kami sudah melakukan strategi yang tepat. Jadi seperti yang saya lihat, kami sudah menyebarkan brosur dengan memberikan diskon ataupun extra cashback untuk pembelian motor pada tahun ini. Oke, dan mungkin kita itu juga perlu untuk riset pasarnya. Jadi supaya untuk mengetahui kebutuhan dari masyarakat sendiri itu seperti apa, jadi kita bisa mempersiapkan dari itu. Nah, dengan adanya solusi yang tadi sudah diberikan oleh staf pemasaran, dari situ kita sebagai sales bisa meningkatkan penjualan 80 unit untuk mencapai target yang disediakan oleh perusahaan. Baik, dari divisi keuangan, bagaimana tanggapannya? Seperti yang kita tahu bahwa penjualan motor listrik yang jauh dari target yang kita tentukan, yang dimana target tersebut seharusnya per bulan 300 namun tidak sesuai dengan target. Nah, karena ini juga berdampak pada keuangan perusahaan. Benar Ibu, penjualan kita itu selaku sales itu memang sedang menurun, keadaannya sedang menurun. Dikarenakan itu ada dua faktor. Yang pertama itu adanya daya beli masyarakat itu menurun. Yang kedua itu promosi dari kita itu juga kurang menarik. Nah, setelah tadi sudah dipaparkan oleh staf pemasaran, kami mendapatkan beberapa solusi. Nah, yang pertama itu iklan di media sosial dan platform digital, terus mengadakan pameran dan test drive di berbagai daerah. Setelah itu bekerja sama dengan beberapa influencer untuk mempromosikan produk kami. Baik, untuk strategi tersebut sangat menarik. Semoga dengan adanya strategi tersebut berjalan dengan lancar dan bisa mengembalikan kerugian yang telah berusaha kita terima. Cukup untuk pembicaraan kali ini. Saya tunggu kabar baik dari hasil penjualan motor listrik tersebut. Terima kasih. Dan saya akan terus memantau kondisi keuangan dan menyediakan data yang dibutuhkan untuk mendukung strategi penjualan. Bagus. Saya harap semua tim berkomitmen untuk mencapai target ini. Kita akan terus berkoordinasi untuk strategi yang akan dilakukan, dan juga terima kasih untuk rapat hari ini. Saya tutup, selamat bekerja. Nah, untuk agenda yang kelima ini yaitu PT Semesta Raya Cabang Surabaya ingin melakukan kerjasama dengan pemerintahan DKI. Nah, dalam agenda kelima ini terdapat beberapa orang yang ikut serta dalam menjalankan peran-perannya. Yang pertama ada Soibu Soifi selaku pimpinan cabang PT Semesta Raya. Yang kedua ada Rahma Putri selaku sekretaris cabang. Dan yang ketiga ada Misbahul Munir selaku wali kota pemerintahan DKI. Dan yang terakhir ada Kaswarina selaku sekretaris dari wali kota. Mari kita saksikan agenda yang kelima. Selamat pagi, dengan saya Kaswarina, Sekretaris Pemerintahan DKI Jakarta. Ada yang bisa saya bantu? Baik, selamat pagi Bu. Saya Rahma, Sekretaris PT Semesta Raya Surabaya. Di sini Bu, apakah saya
beserta pimpinan saya mengadakan pertemuan dengan Bapak Wali Kota pada tanggal 29 Maret jam 2 siang. Baik Ibu, sebentar ya, saya akan memeriksa jadwal Bapak Wali Kota terlebih dahulu. Baik, terima kasih telah menunggu. Kebetulan Bapak Wali Kota pada hari Jumat tanggal 29 Maret pukul 2 siang tidak ada jadwal pertemuan. Bagaimana Ibu? Baik, bagaimana jika kalau pertemuannya kita adakan di kantor pemerintah DKI saja? Nanti saya dan pimpinan saya akan langsung datang ke kantor. Baik Ibu, nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Wali Kota. Mungkin ada nomor telepon yang bisa saya hubungi kembali? Baik, untuk nomor teleponnya atas nama Rahma 085 852 865 136. Baik, saya ulangi dengan Ibu Rahma RAHMA dengan nomor telepon 085 851 865 136 akan mengadakan pertemuan langsung di kantor DKI Jakarta pada hari Jumat tanggal 29 Maret pukul 2 siang. Apakah ada pesan lain yang ingin disampaikan Ibu? Baik, terima kasih atas bantuannya Ibu. Baik, sama-sama dengan senang hati. Selamat siang Bapak. Saya Angga Mungkin selaku Wali Kota dari DKI Jakarta. Saya sudah jadi selaku pimpinan cabang PT Semesta. Oke, baik Pak. Mari silakan dulu Pak. Baik Bapak, tujuan kami datang ke kantor pemerintahan kali ini ingin menjalin kerjasama mengenai CSR dan langsung saya serahkan kepada pimpinan saya. Saya sebelumnya terima kasih. Di sini saya ingin menjalin kerjasama dan membahas mengenai tentang CSR atau Corporate Social Responsibility, yang dimana perusahaan kami yaitu Sepeda Listrik ingin membahas atau menganalisa kerjasama dengan lembaga atau institusi. Apakah pemerintah itu sangat setuju dengan adanya kegiatan kali ini? Kalau masalah CSR sebenarnya di pemerintahan kami sangat terbuka ya buat teman-teman perusahaan maupun dari teman-teman yang lain yang mau berpartisipasi untuk mensejahterakan wilayah DKI Jakarta. Salah satunya yaitu dengan cara membuka kerjasama dengan perusahaan tentang CSR. Mungkin yang perlu saya tanyakan kepada Bapak yaitu bagaimana Bapak ini menentukan area fokus untuk menentukan dan kenapa daerah itu dipilih sebagai tempat buat CSR-nya dari perusahaan Bapak. Baik, nah untuk kita fokuskan itu adalah misalnya kota-kota besar, misalnya Jakarta, Medan, Surabaya, yang dimana lingkungannya itu sudah ada lingkungan hijau, sehingga kalau kita menggunakan sepeda bensin atau lain sebagainya itu akan menimbulkan polusi, yang dimana perusahaan kami itu meningkatkan fleksibilitas dengan adanya sepeda listrik ini bisa meminimal polusi itu tadi, sehingga kita memilih tempat-tempat atau memfokuskan tempat atau wilayah itu dengan kota-kota yang besar atau seperti Jakarta, Medan dan lain sebagainya. Baik Bapak, mungkin dari kami setuju ya terkait dengan hal itu karena sangat menguntungkan juga bagi kota kami. Mungkin bisa dibesarkan buat MOU-nya karena kita juga membutuhkan MOU buat arsip dari kita juga. Ya. Saya lihat dulu ya. Yes. Untuk tanda tangan saya di sebelah sini ya. Iya. Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak dengan atas kerjasamanya. Saya harap dan kedepannya bisa berjalan dengan baik. Ya Pak, terima kasih juga. Dalam agenda ke-6 ini ada PT Lestari yang ingin melakukan benchmarking dengan PT Semesta Raya. Nah, dalam agenda ke-6 ini terdapat beberapa pemeran yang ikut serta dalam menjalankannya. Yang pertama ada Sugeng Yanuar selaku pimpinan dari PT Semesta Raya. Yang kedua ada Inaya selaku sekretaris dari PT Semesta Raya. Yang ketiga ada Afra Kalista selaku pimpinan dari PT Lestari. Dan yang terakhir ada Ananda Naila selaku sekretaris dari PT Lestari. Mari kita simak agenda ke-6.
selamat pagi. Saya Inayah Rana, Sekretaris PT Semesta Raya Pusat. Apakah ada yang bisa saya bantu? Halo, saya Ananda Naila Febrianti dari PT Lestari, ingin berbicara dengan Sekretaris PT Semesta Raya untuk membahas benchmarking antar perusahaan. Baik, dengan saya sendiri, apakah ada yang bisa saya bantu, Ibu? Saya ingin menjadwalkan pertemuan untuk membahas benchmarking antar perusahaan Semesta Raya dengan PT Lestari. Baik, apakah ada tempat dan waktu yang diusulkan? Ya betul, saya ingin mengusulkan jadwal untuk pertemuan pada tanggal 13 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat. Apakah waktu tersebut cocok untuk Anda? Baik, akan saya cek terlebih dahulu jadwal Bapak Sugeng. Terima kasih Ibu sudah menunggu. Jadwal Bapak Sugeng di hari tersebut kosong. Jadi kita dapat bertemu di PT Semesta Raya tanggal 13 Maret pukul 10. Baik, nanti saya akan kirimkan undangan melalui email. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, langsung saja kita mulai tentang presentasi mengenai hasil bisnis. Penjualan motor listrik pada PT Semesta Raya pada waktu Februari 2024 sales Thomas rival seperti ini yang lalu. Jadi mengalami penurunan. Nah, jadi untuk data penjualan dari perusahaan kami seperti ini mengalami kenaikan selama setahun ini. Dari pemaparan materi yang sudah Ibu Inayah jelaskan, bisa saya kesimpulkan bahwasanya PT Semesta Raya mengalami penurunan yang signifikan di beberapa tahun terakhir. Baik, benar sekali. Kami mengalami penurunan penjualan yang cukup signifikan, kondisi ekonomi yang sedang lesu dan strategi pemasaran yang kurang efektif, serta beberapa faktor yang lain seperti yang pertama, harga sepeda motor listrik yang sangat mahal, yang kedua yaitu infrastruktur pengisian daya yang masih kurang di beberapa daerah, dan yang terakhir yaitu masih banyak masyarakat yang belum familiar dengan teknologi motor listrik ini. Bolehkah saya memberi solusi atas faktor-faktor tersebut? Boleh, silakan. Oke, jadi mungkin kita bisa memberi masukan maupun saran, yaitu dengan meningkatkan penjualan online berbagai media sosial maupun aplikasi perbelanjaan online. Karena dari grafik penjualan kami sendiri, media sosial dan aplikasi perbelanjaan online sangat mampu meningkatkan penjualan yang cukup signifikan. Dan menurut kami hal tersebut bisa membantu perusahaan Anda juga dalam meningkatkan penjualan di tahun-tahun yang akan kemudian. Baik, saya ingin tahu lebih banyak tentang strategi pemasaran online yang dapat digunakan di perusahaan kami ini. Dengan senang hati. Jadi perusahaan kami ini menggunakan strategi SEO, media sosial, dan juga influencer pemasaran. Kami juga menggunakan strategi tersebut, tapi kami ingin meningkatkan upaya kami di media sosial. Saya pikir perusahaan Semesta Raya perlu menerapkan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, mengoptimasi mesin pencari atau SEO, yaitu gunanya untuk meningkatkan peringkat website perusahaan Anda di pencarian Google. Yang kedua, pemasaran konten, gunanya untuk menarik pengunjung yang baru yang ingin masuk ke website perusahaan Anda untuk melihat konten yang informatif dan juga menarik. Dan yang ketiga, media sosial, yaitu gunanya untuk membangun komunitas online dan juga mempromosikan produk lewat platform media sosial. Dan yang terakhir yaitu ada iklan online dengan menargetkan audiens yang tepat dengan iklan berbayar di Google, Facebook, Instagram, dan yang lain. Masukan yang sangat baik. Untuk kedepannya kita akan langsung menerapkan solusi tersebut. Baik, senang bisa membantu perusahaan Anda. Semoga dapat merealisasikannya dengan baik dan semoga juga dapat meningkatkan penjualan di tahun-tahun berikutnya. Saya mewakili perusahaan sangat berterima kasih atas solusi yang dapat Ibu berikan. Semoga setelah ini kita masih bisa menjalin komunikasi dan partner kerjasama yang baik. Itu tadi beberapa agenda yang telah kami lakukan dalam menjalankan praktek manajemen perkantoran. Saya Naswada Vina Santia Puji sebagai narator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.